Perlu juga kita objektif saja dalam hidup ini. Tidak perlu neko-neko, nepotisme apalagi. Dalam kehidupan menggereja, hal yang seperti itu, nepotisme, tidak dibutuhkan. Dalam masyarakat dan juga dalam gereja. Yang kedua, berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Rabu 3 Mei 2023, pekan keempat Paskah. Hari ini pesta Santo Filipus dan Yakobus, Rasul. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1 sampai 8, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 14 ayat 6 sampai 14. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang kedua rasul yang dipestakan hari ini secara liturgis dalam gereja Katolik. Bacaan yang pertama berbicara tentang Rasul Yakobus. Yakobus yang dimaksudkan atau yang dipestakan hari ini secara liturgis dalam gereja Katolik itu adalah Yakobus muda, anak Alfeus, saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Dia disebut dengan Yakobus muda untuk membedakannya dengan Yakobus tua. Rasul Paulus mencatat bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada Rasul Yakobus. Lebih jauh, Rasul Paulus juga mencatat bahwa Rasul Yakobus setelah Yesus naik ke surga, dia tinggal di Yerusalem, sementara para rasul yang lain tersebar kemana-mana. Dan melalui karya pewartaannya, banyak orang Farisi, para imam, dan kaum Lewi yang bertobat, yang percaya kepada Kristus. Paulus juga mencatat hal penting lainnya tentang Rasul Yakobus. Rasul Yakobus disebut sebagai soko guru gereja, disejajarkan dengan Santo Petrus dan juga Yohanes. Saudari dan saudara yang terkasih, pesan apa yang kiranya dapat kita petik dari Rasul Yakobus ini? Sekurang-kurangnya ada dua hal. Yang pertama, Rasul Yakobus tinggal di Yerusalem setelah Yesus naik ke surga. Memang tinggal di sebuah tempat dalam waktu yang lama, di satu sisi enak, menggembirakan, tetapi di sisi lain membosankan juga. Tetapi Rasul Yakobus tetap tinggal di Yerusalem. Tapi sambil dia mewartakan tentang Yesus. Kita perlu mendidik diri kita, menata diri kita sebagai orang yang merasa senang dan bahagia untuk tinggal di sebuah tempat di mana saja. Untuk tinggal dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam wilayah, dalam paroki. Sangat penting. Tapi kita tidak hanya tinggal begitu saja, tetapi kita tinggal dan aktif mewartakan Tuhan, supaya banyak orang boleh bertobat dan percaya kepada Kristus, Dia yang kita sendiri imani. Kita bertanya, kira-kira melalui kesaksian hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sudah berapa banyak orang yang bertobat karena hidup kita yang baik, karena tutur kata kita yang baik, karena sifat-sifat kita yang baik? Yang kedua, Rasul Yakobus sangat dekat dengan Yesus. Dia adalah saudara sepupu
Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Yakobus tidak mengambil kesempatan itu untuk melakukan sesuatu yang sifatnya seperti banyak orang dalam politik mengatakan, untuk mengambil keuntungan secara pribadi hanya karena kedekatan hubungan dengan Yesus. Tidak ada nepotisme. Perlu juga kita objektif saja dalam hidup ini. Tidak perlu neko-neko. Nepotisme apalagi. Dalam kehidupan menggereja, hal yang seperti itu, nepotisme, tidak dibutuhkan. Kita profesional saja. Kita ada untuk gereja. Tapi kita tidak mau diganggu oleh semangat nepotisme yang banyak kali menjadi penyakit dalam kehidupan bersama, dalam masyarakat, dan juga dalam gereja. Yang kedua, dari bacaan Injil berbicara tentang Rasul Filipus. Rasul Filipus adalah pribadi yang dilahirkan di Betsaida yang di Galilea. Pertama-tama dia adalah murid Yohanes Pembaptis, lalu kemudian dipanggil oleh Yesus dan mengikuti Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini disebutkan Filipus sebagai salah seorang yang bertanya kepada Yesus atau yang meminta kepada Yesus supaya Yesus menunjukkan Bapa kepadanya atau kepada para rasul. Tapi Yesus menjawab, Filipus, aku sudah ada bersama denganmu. Apakah engkau tidak mengerti? Karena Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yang melihat aku, melihat Bapa. Saudari dan saudara yang terkasih, apa pula yang bisa kita petik sebagai pembelajaran dari kehidupan Rasul Filipus? Bertanya itu penting dan perlu untuk mencari tahu, untuk memperdalam kehidupan beriman kita. Kalau kita bertanya karena kita mau memperdalam keimanan kita, kekatolikan kita, kekristenan kita. Tetapi jangan sampai kita bertanya hanya sekedar mencoba, menguji apa benar atau tidak. Di sisi lain, Filipus adalah rasul yang membawa orang kepada Yesus. Refleksi untuk kita. Sudah berapa banyak orang yang kita bawa menjadi orang yang percaya kepada Kristus? Ternyata baik Rasul Yakobus maupun Rasul Filipus, keduanya telah hadir dan membawa banyak orang menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Hakikatnya, kita sebagai murid Yesus, lebih lagi sebagai Rasul Yesus, karena pembaptisan dan krisma yang telah kita terima, kita harus hadir dan menjadi sarana di mana kita bisa mengantar orang untuk makin dekat dengan Yesus, untuk mengenal Yesus lebih dalam dan mengimaninya dan percaya kepadanya agar memperoleh kehidupan yang kekal. Pertanyaan refleksif untuk kita. Sebagai orang tua misalnya, sejauh mana kita mengantar anak-anak kita untuk lebih dekat dengan Yesus? Jangan sampai anak-anak kita akhirnya terlempar keluar karena memang tidak bisa kita ajak untuk mendekatkan dia pada Tuhan. Atau kita sebagai umat secara umum, sejauh mana kita mengantar sesama kita, entah yang sudah Katolik atau yang sudah berimankan kepada Kristus, sejauh mana kita mengantar mereka untuk lebih mendalami imannya, kekatolikannya, kekristenannya. Jangan sampai masih ada banyak orang
memang percaya kepada Kristus, tetapi dangkal dan datar-datar saja. Tugas kita membuat orang untuk makin mendalami keimanannya dan mendorong dia untuk semakin aktif mewartakan Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan memberkati.